masa intens investigasi, babak baru persidangan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru memicu ledakan baru. Pasalnya, setelah berjalan beberapa hari, pihak Ruben Onsu akhirnya angkat bicara dan memberikan respons yang begitu menohok atas pernyataan Sarwenda di meja hijau. Bukan lagi sekadar perebutan hak asuh, tudingan eksploitasi anak, hingga retorika menjaga mental anak pun kini menjadi bom waktu yang meledak di ruang publik. Tak hanya itu, klarifikasi Giorgio, pria yang santer disebut sebagai kekasih Sarwenda, pun kembali disentil tajam oleh kubu Ruben. Lantas, benarkah klaim berjuang demi anak yang digaungkan Sarwenda justru dipandang tidak amanah oleh pihak Ruben? Seperti apakah pihak Ruben menanggi hadirnya kembali sosok Gio? Bagaimana fakta sebenarnya di balik bantahan eksploitasi anak yang kini membara? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru gugatan hak asuh anak antara Sarwenda dan Ruben Onsu resmi bergulir di meja hijau. Kehadiran Sarwenda di persidangan kemarin pun menyita perhatian publik. Namun, menanggapi narasi dari pihak Sarwenda yang menyatakan datang untuk berjuang demi anak-anaknya, justru memicu reaksi keras dari pihak Ruben Onsu. Menurut kubu Ruben, Sarwenda tidak perlu berlagak sedang berjuang karena hak asuh anak sebetulnya sudah diserahkan kepadanya melalui kesepakatan Akta 39. Saat ini justru Ruben lah yang kini sedang berjuang mati-matian untuk mengambil alih hak asuh tersebut lantaran Sarwenda yang dinilai tidak amanah. Dan bukan hanya soal janji pertemuan anak dengan ayahnya yang diingkari, pihak Ruben juga membawa perihal tagihan atau invoice biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang nilainya berubah-ubah setiap bulan tanpa adanya transparansi. Jadi jangan kita melihatnya secara seperti itu. Ya, nah kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangan lagi? Harus dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, sudah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dilakukan. Berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak, itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru dikunci berapa per bulannya. Tapi kan tidak mau. Perinciannya pun ditanya tidak mau. Loh, artinya kita kan tidak ada kewajiban untuk memberikan itu kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah didiskusikan. Jadi ketika kita tidak lakukan itu dianggap ini sebagai satu penghentian. Tidak, kita menunggu. Berapa memangnya fix biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak ini yang rutin setiap bulan. Nah, jadi ini sudah ada diatur. Ini bukan perebutan lagi karena sebenarnya kita sudah kasih, tapi dia tidak amanah. Tidak menjalankan fungsi dengan baik. Tidak memberikan kesempatan kepada Ruben untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Dan masih di tengah panasnya kemunculan sosok Giorgio Antonio, Gio, ke muka publik beberapa waktu terakhir ini pun tak luput dari perhatian pihak Ruben.
Lewat media sosialnya, Gio seperti diketahui sempat memberikan klarifikasi yang secara tidak langsung menyeret namanya dalam polemik ini. Menanggapi kemunculan Gio, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun memberikan respons yang dingin namun menghujam tajam. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan pernyataan. Itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja, kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah gitu ya, kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, akan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku. Ya, karena perilaku itu akan mencerminkan, akan mewakili secara umum orang yang bersangkutan itu, tapi itu kan normal ya. Karena kan isi hati kita kan cuma kita yang tahu. Dan puncak ketegangan dalam persidangan kemarin diduga datang dari pihak Ruben yang akhirnya secara tegas membantah klaim adanya eksploitasi anak yang diutarakan pihak Sarwenda. Bantahan ini langsung dipatahkan oleh kubu Ruben yang menegaskan bahwa sebenarnya sah-sah saja jika pihak Sarwenda memiliki penilaian yang berbeda. Namun, bagi pihak Ruben membiarkan anak ikut dalam siaran berjualan hingga larut malam, membaca komentar jualan, hingga video yang memperlihatkan anak disuruh menginjak-injak punggung, menurutnya adalah bentuk eksploitasi yang nyata. Bahkan menurut Minola, lembaga negara sekelas KPAI dan Komnas Anak pun sudah menyatakan pendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi. Mungkin soal eksploitasi anak sih Bang, mungkin tanggapannya gimana? Kan boleh saja tidak berbeda dalam menilai tentang ada atau tidaknya eksploitasi anak. Kalau menurut dia mengajak anaknya ikut live TikTok di malam hari, ikut baca komen-komen dalam jualannya, dan kemudian ada juga satu video yang pernah saya lihat, misalnya partnernya S ketika live TikTok berjualan itu G misalnya bantu ya jualannya, itu dianggapnya bukan sebagai suatu eksploitasi, ya sah-sah saja. Tapi kan nggak bisa kemudian karena dia berpendapat itu bukan eksploitasi, kami tidak menganggapnya sebagai suatu eksploitasi. Udah pastilah dia tidak menganggapnya itu sebagai eksploitasi, maka dilakukan. Karena kalau dia menganggap itu sebagai eksploitasi, pasti dia tidak akan lakukan. Tapi dia menganggap bahwa hal-hal itu bukan eksploitasi. Ketika kemudian anak-anak ini di sebuah kamar, misalnya seperti itu dalam postingan, disuruh pijak-pijak punggung S, menurut dia itu wajar-wajar saja, maka dia lakukan. Tapi menurut kami, itu suatu eksploitasi. Menurut Ruben, itu anak-anaknya telah dieksploitasi. Menurut dia, itu wajar-wajar saja. Ya memang justru karena dia menganggap itu wajar lah, maka dilakukan. Nah sekarang kita kembali aja kepada majelis hakim, kita kembali kepada masyarakat, apakah hal itu wajar apa tidak? Apakah hal itu merupakan suatu eksploitasi apa tidak? Itu kan kembali lagi kepada majelis hakim, kembali kepada masyarakat, kembali kepada Komnas Anak, kembali kepada KPAI. Ya KPAI sama Komnas Anak aja sudah memberikan pendapat itu bentuk eksploitasi. Lebih lanjut, pihak Ruben pun menelanjangi ironi besar di balik narasi menjaga mental anak yang kerap digembar-gemborkan pihak Sarwenda. Minola mempertanyakan, jika benar-benar peduli pada mental anak, mengapa pembahasan mengenai pertemuan ayah dan rincian kebutuhan anak di ruang tertutup justru tidak pernah ditanggapi? Mirisnya lagi, di ruang publik pun sosok Ruben Onsu sebagai ayah kandung diduga justru dihina habis-habisan oleh pihak Sarwenda. Mulai dari disebut dikejar debt collector, hingga dicap pengecut. Menurutnya, jika perilaku merendahkan ayah kandung ini dipertontonkan di depan publik dan diduga kuat terjadi di depan anak-anak, masih pantaskah mereka beretorika sedang melindungi mental anak dan retorika di ruang publik? Kalau ingin melindungi mental anak itu, ya, ketika pembicaraan ini masih di ruang tertutup, kami menyampaikan bahwa Ruben untuk berkumpul bersama dengan anak.
kami sampaikan baru perlu perincian tentang setiap pengeluaran anak-anaknya. Apakah ART 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kebutuhan anak? Apakah bensin, tol, dan segala macam itu kebutuhan anak? Ini kan perlu ada diskusi, ya. Tapi kan nggak pernah ditanggapin gitu. Ini masih di ruang tertutup nih, ya. Kami nggak mau rame-rame karena kami menganggap kalau memang mau rame-rame, kenapa nggak dari dulu aja rame-rame 3 gugatan cerai ini yang kami masukkan itu semuanya sebagai materi. Nah, tapi kan kemudian yang terjadi adalah mereka keluar dengan menjelek-jelekkan Ruben, dikejar-kejar debt collector, ya, disebut pengecut lah. Loh, apa dia nggak pernah berpikir ketika dia sebagai seorang ibu yang mengatakan peduli, sayang, menjaga mental anaknya, kemudian di sisi yang lain, di ruangan publik, dia menghina ayah anak-anak ini, apakah itu tidak menciderai mental anak-anak? Gerak-gerik serta bahasa tubuh Sarwendah di persidangan kemarin mendapatkan perhatian serius dari seorang pakar ekspresi. Lantas, benarkah senyuman tipis Sarwendah disebut sebete hanyalah sebuah topeng untuk menutupi ketegangan dan kesedihan mendalam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Beralih dari perang pernyataan hukum, persidangan perdana kemarin juga menyisakan sebuah tanda tanya besar dari bahasa tubuh Sarwendah. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Sarwendah tampak berusaha keras untuk tersenyum. Namun, di mata pakar mikro ekspresi Kirdi Putra, senyuman itu hanyalah topeng yang gagal. Kirdi membedah bahwa wajah Sarwendah terlihat sangat datar, kenceng, dan dipenuhi ketegangan yang nyata. Bahkan, tatapan matanya menunjukkan fenomena fokus jauh, sebuah tanda bahwa seseorang sedang memanggil ingatan masa lalu yang berat atau sedang menyusun kata-kata di bawah tekanan mental yang luar biasa. Saya ekspresi Sarwendah yang ketika dia berusaha tampak tersenyum. Bukan, kita nggak bicara Sarwendah tersenyum. Ketika dia diwawancara, ya mungkin doorstop ya, dia sekali lagi berusaha di awal, berusaha menampakkan bahwa dia tersenyum. Tapi menjelang ketika pelan-pelan dua kuasa hukumnya bicara, buat saya Sarwendah nggak senyum. Dia tegang. Jadi sekali lagi ya, saya garis bawahi, berusaha tampak tersenyum. Tapi sebetulnya nggak keluar, nggak berhasil karena cukup kelihatan dia datar, kenceng gitu, gini nih, gitu. Sementara senyum real itu ada beberapa tarikan wajah yang ototnya juga muncul, ini enggak. Jadi buat saya sampai dia bicara kemudian, dia itu satu terlihat tegang dari sisi wajah, tarikan wajah, dan kemudian matanya itu adalah fokus jauh namanya. Fokus jauh itu apa? Fokus jauh itu adalah ketika matanya memandang kayak tak terhingga gitu, jauh. Atau sesekali dia melakukan fokus dekat. Fokus dekat ketika dia nunduk, ngelihat sesuatu dalam jarak dekat, fokus jauh lagi. Ini biasanya ditampilkan oleh seseorang yang memang sedang mengingat-ingat sesuatu, bisa jadi mempersiapkan kata-kata yang ingin diucapkan, dan atau dia kemudian berusaha untuk mengingat sesuatu yang besar yang memang dalam jangka panjang pernah dia ingat atau pernah terjadi pada hidupnya dia. Kurang lebih itu. Tak hanya saat berbicara di depan kamera, gestur tubuh Sarwendah saat duduk menunggu dimulainya persidangan pun tak lepas dari analisa tajam. Sarwendah di momen ini terlihat beberapa kali melipat tangan dan menunjukkan tarikan wajah yang murung. Menurut Kirdi Putra, ekspresi tersebut adalah cerminan kesedihan nyata yang berlangsung cukup lama. Dan menurutnya adalah hal yang sangat wajar bagi seseorang yang berhadapan dengan pengadilan merasakan emosi takut, marah, dan sedih. Kalau saya sih melihat bahwa ketika dia nunggu sidang, ekspresi kesedihan itu memang muncul ya. Jadi memang ada tarikan yang sedih, lama-lama tuh sedih, tarikan sedihnya kelihatan. Buat saya sah-sah saja karena wajar lah orang di dalam konteks memang berhadapan dengan pengadilan ya, pengadilan negeri, pengadilan agama atau apapun,
emosi kayak takut, marah, sedih itu wajar ya, sangat wajar mungkin. Dan yang terlihat pada Sarwenda adalah dia berusaha menutup sedihnya dengan senyuman, berusaha senyum tersebut. Ya jelas bahwa dia berusaha menutup kesedihan dia dengan cara tersenyum gitu, sekali lagi berusaha tampak tersenyum. Tapi buat saya apa yang ditampilkan tuh nggak terlalu berhasil karena senyum yang real itu nggak kayak gitu kelihatannya. Ya ada tarikan garis lain yang kelihatan seharusnya. Tapi ini kan enggak. Setali 3 uang dengan Sarwenda. Di tengah panasnya konflik persidangan dan analisa beban batin yang terungkap, diduga ada hati seorang ayah yang kini sedang menahan rindu yang begitu berat. Lantas, seperti apa pesan menyentuh Ruben Onsu untuk anak-anaknya dan apa cara yang dilakukan Ruben untuk mengobati kerinduannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di penghujung konflik yang kian meruncing dan dipenuhi serangan narasi yang menyakitkan, agaknya ada sisi kemanusiaan yang begitu menyayat hati dari sosok Ruben Onsu. Bagaimana tidak? Di tengah proses hukum yang melelahkan, Ruben memilih untuk menepikan sejenak ego serta amarahnya lewat sebuah potret yang ia unggah di akun media sosialnya. Potret itu memperlihatkan momen kebersamaan Ruben bersama kedua putrinya, Thalia dan Tania, serta putra sulung tercinta, Bertrand Peto atau Onyo. Namun, sayangnya ada fakta yang sungguh memilukan di balik unggahan terbaru Ruben Onsu ini. Diduga karena selama ini Ruben tidak pernah lagi diberi kesempatan atau bisa bertemu langsung dengan kedua putrinya, sang presenter kondang itu terpaksa menembus batas kerinduan melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI. Hal ini seolah dilakukan Ruben untuk mendinginkan sedikit rasa rindunya yang begitu membara. Terlebih lagi juga dibumbui Ruben dengan sebuah pesan singkat, namun memuat ribuan makna bertuliskan, rindu ini selalu punya ajalan pulang, yaitu pelukan hangat anak-anak tercinta, disertai emoticon love. Lantas, akankah rindu Ruben Onsu ini segera menemukan jalan pulangnya di dunia nyata, atau justru semakin terhalang oleh panasnya meja persidangan? Ya, sama ke orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali pasti rasa kangennya beda. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.